Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nurjaya dengan NIM 10518019 dari Y1. Di sini saya akan membahas tentang enterprise arsitektur. Oke, apa itu enterprise arsitektur? Enterprise arsitektur merupakan perancangan proses bisnis dan teknologi di setiap organisasi dan perusahaan, dan kemudian diintegrasikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Surendro tahun 2009. Enterprise arsitektur merupakan kumpulan prinsip, metode, dan model yang bersifat masuk akal yang digunakan untuk mendesain dan merealisasikan sebuah struktur organisasi enterprise. Struktur organisasi, sistem informasi, dan sistem infrastrukturnya. Menurut para ahli enterprise arsitektur, yaitu yang pertama dari Paul tahun 2004, tool untuk membantu eksekutif berpikir tentang organisasi secara menyeluruh dan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Dari Doherty tahun 1999, sebuah mekanisme untuk menjamin sumber daya informasi teknologi dari perusahaan atau organisasi agar berada pada jalur strategi. Dan menurut Chet et al. Tahun 2008, enterprise arsitektur secara berkelanjutan mempengaruhi manajemen organisasi serta area teknologi yang ada dalam organisasi untuk pengembangan blueprint sistem informasi dari berbagai disiplin baik secara teori maupun praktis. Nah, ini fungsi enterprise arsitektur. Yang pertama, meningkatkan kemampuan integrasi data antar bagian dalam organisasi. Kedua, pengembangan standar-standar dalam sistem informasi dan komunikasi. Ketiga, sebuah framework atau kerangka kerja ada untuk membantu bisnis secara efektif menerapkan dan melacak perancangan arsitektur perusahaan mereka. Yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung aktivitas operasi organisasi sekaligus upaya mengurangi redundansi antara sistem informasi dan komunikasi. Menggunakan kembali informasi dan komponen software, pemilihan solusi dan teknologi baru secara efektif. Nah, ini adalah keuntungan enterprise arsitektur. Apa aja sih keuntungan enterprise arsitektur? Yaitu yang pertama, dapat menangkap fakta tentang misi, fungsi, dan landasan bisnis dalam bentuk yang dipahami untuk mendukung perancangan dan pengambilan keputusan yang baik. Kedua, dapat memperbaiki komunikasi di antara organisasi TI dan bisnis dalam perusahaan menggunakan kosakata standar. Ketiga, fokus pada penggunaan strategi dari teknologi untuk pengolahan informasi perusahaan yang baik dan meningkatkan konsistensi, akurasi, tepat waktu, integrasi, kualitas, ketersediaan, akses, dan berbagai informasi pengolahan TI di perusahaan. Yang keempat, mencapai skala ekonomi dengan menyediakan mekanisme berbagi layanan di seluruh bagian perusahaan. Yang kelima, mempercepat integrasi sistem yang eksis, migrasi, dan yang baru. Yang keenam, memastikan pemenuhan hukum dan regulasi. Nah, ini ada macam-macam framework, yaitu ada 3. Yang pertama judgment, kedua TOGAF, yang ketiga SOA. Judgment, apa sih itu judgment? Judgment framework adalah suatu kerangka kerja yang dibuat untuk mendapat arsitektur perusahaan secara luas. Kerangka judgment sederhana dan bersifat logis yang dapat membantu mengolah informasi infrastruktur dari suatu perusahaan. Nah, ini kerangka judgment memiliki 6 perspektif atau 6 pandangan. Yang pertama, planner atau perencana yang menetapkan objek dalam pembahasan latar belakang, lingkup, dan tujuan enterprise. Yang kedua, owner atau pemilik, harus menerima atau memakai produk atau jasa akhir di enterprise dari enterprise. Yang ketiga, desainer atau perancang, perantara antara apa yang diinginkan pemilik dan apa yang dapat dicapai secara teknis dan fisik. Yang keempat, builder atau pembangun,
pengawas atau pengatur dalam menghasilkan produk atau jasa akhir. 5. Subkontraktor, yaitu bertanggung jawab membangun dan merakit bagian-bagian dari produk atau jasa akhir. Yang keenam, function enterprise, itu wujud nyata dari produk atau jasa akhir. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari Judgment Framework. Dari kelebihan, yaitu yang pertama, Judgment Framework merupakan standar secara de facto untuk mengklasifikasikan artefak arsitektur enterprise. Yang kedua, struktur logikal untuk analisis dan presentasi artefak dari suatu perspektif manajemen. Yang ketiga, Judgment Framework menggambarkan secara paralel baik dari sisi engineering yang sudah sangat dimengerti maupun paradigma konstruksi. Yang keempat, Judgment Framework dikenal secara luas sebagai tool manajemen untuk memeriksa kelengkapan arsitektur dan maturity level. Dari kekurangan sendiri yaitu tidak ada proses untuk tahap implementasi, sulit untuk diimplementasikan secara keseluruhan. Ketiga, tidak ada contoh maupun checklist yang siap secara utuh. Yang keempat, perluasan coverage sel-sel tidak jelas. Nah, framework yang kedua yaitu TOGAF. TOGAF adalah sebuah framework yang dikembangkan oleh The Open Groups Architecture Framework pada tahun 1995. TOGAF ini digunakan untuk mengembangkan enterprise arsitektur, di mana terdapat metode dan tools yang detail untuk mengimplementasikannya. Hal inilah yang membedakan dengan framework enterprise arsitektur lainnya, misalnya seperti framework Judgment. Kelebihan dan kekurangan TOGAF framework yaitu dari kelebihan sendiri, sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source. Kedua, sistematis. Ketiga, fokus pada siklus implementasi atau ADM dan proses. Yang keempat, kaya akan area teknis arsitektur. Yang kelima, research base, menyediakan banyak material referensi. Yang keenam, karena melibatkan banyak pihak terutama industri, di TOGAF banyak memberikan best praktik atau kejadian real di dunia nyata. Dari kekurangannya sendiri, tidak ada template standar untuk seluruh domain, misalnya untuk membuat block diagram. Yang kedua, tidak ada artefak yang dapat digunakan ulang atau ready made. Ini framework yang ketiga yaitu Service Oriented Architecture atau SOA. Service Oriented Architecture atau SOA adalah salah satu gaya arsitektur teknologi informatika atau TI yang berfungsi untuk membuat dan digunakan dalam proses bisnis dalam bentuk berupa layanan-layanan sepanjang siklus hidupnya. Nah, Service Oriented Architecture mempunyai 4 karakteristik, yaitu yang pertama, loose coupling, yaitu suatu sifat di mana suatu aplikasi dapat dipanggil oleh aplikasi yang lain tanpa perlu tahu di mana platform apa yang berjalan di aplikasi tersebut. Yang kedua, service interface atau suatu kondisi di mana aplikasi atau layanan tertentu dapat dipanggil langsung dari lokasinya atau dapat dikatakan table data langsung. Ketiga, service implementation logic atau logik dari service interface dijalankan untuk karakteristik ini sangat berkaitan dengan pemrograman yang digunakan. Yang keempat, business oriented, artinya seluruh layanan maupun aplikasi harus melakukan proses bisnis. Nah, kurang lebih seperti itu dari pembahasan enterprise arsitektur dari saya, Wahid Nurjaya. Lanjut untuk selanjutnya yaitu penggunaan Archimedes. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Nah, di sini kita langsung saja buka Archimedes-nya. Kurang lebih seperti ini. Di sini ada banyak, ada
anak panah, ada aktor, terus juga ada business function. Oh iya, di sini saya menggunakan Archimate versi 4.8.1. Kita di sini akan menggunakan dengan aktor. Nah, kita drag di sini. Nah, di sini tulis insurance. Nah, karena di sini saya akan menggunakan asuransi. Drag. Nah, agar kita geser posisinya di tengah. Oh, kurang gede kita besar. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita di sini pakai oke. Nah, di sini kita namai dengan front office. Front office. Nah, lalu kita besarkan ke samping. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita tempatkan di posisi yang pas. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada apa aja sih di dalam front office? Yang pertama itu ada, kita bikin di sini, kita bikin customer service. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita tempatkan di tempat yang pas. Tempatkan kurang lebih di sini. Nah, terus ada apa lagi sih dalam front office? Itu ada penghubung antara customer dengan pihak kantor. Tempatkan. Nah, ini tuh intermediary relation. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau ada front office, ya ada juga yang namanya back office. Kita buat lagi seperti tadi. Nah, kita buat di sini back office. Nah, kita buat back office seperti ini. Di sini saya menggunakan aktor. Kita tempatkan. Tempatkan di agar lebih tepat. Nah, kita luas lebarin ke samping. Ada apa aja sih di dalam back office? Dalam back office kita masukkan lagi aktor. Nah, itu ada asuransi mobil, insurance car. Tempatkan yang tepat. Nah, terus ada lagi asuransi rumah dan asuransi hidup atau asuransi kesehatan atau jasa. Nah, kita di sini life and house. Life and house insurance. Nah, kurang lebih seperti ini untuk front office dan back office.
Selanjutnya di bawah, kita besarin lagi ke bawah sedikit. Nah, terus di bawah harusnya ada, bagian keuangan atau finance. Nah, finance, finance, oke. Tempatkan di tempat yang sekiranya enak, rapih. Wait. Eh, kita pindahkan di sini. Nah, setelah ada finance, keuangan ada apa lagi sih? Di sini kita masukkan, ada HRD. Nah, kita ketik HRD. Oke, satu lagi ada marketing. Marketing ini untuk, cara menawarkan ke orang-orang. Marketing produk. Nah, setelah ada front office, back office, ada finance, keuangan, ada HRD, ada marketing produk. Tidak lupa yang terakhir di bawah kita masukkan yang mengatur data. Itu mengatur data dengan menggunakan sistem. Jadi kita ketik aja sistem data. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, tempatkan di tengah. Nah, kurang lebih seperti ini, dari perusahaan asuransi. Ada customer service, intermediary relation, terus asuransi mobil, asuransi rumah, asuransi hidup, terus ada keuangan, HRD, terus marketing produk dan pengolah data atau menggunakan sistem. Nah, kurang lebih seperti ini salah satu contoh menggunakan Archimedes versi 4.8.1 dari saya, Wahyu Nurjaya. Mohon maaf bila ada salah kata atau baik disengaja ataupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.